Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Windy Trinaya Gusti. I come from Group 7 and I want to tell about motion system in plants and motion system in animals. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang gerak pada hewan. Gerak pada hewan terbagi tiga. Yang pertama gerak hewan di darat, yang kedua gerak hewan di air, yang ketiga gerak hewan di udara. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang gerak hewan di air. Gerak hewan di air seperti ikan yang berenang dalam air. Bagaimana ini bisa terjadi? Hal ini diakibatkan karena air memiliki kecepatan yang lebih besar daripada udara. Air memiliki massa jenis yang lebih besar dibandingkan hewan di dalamnya. Hal ini mengakibatkan hewan di air seperti ikan dapat melayang di dalam air dengan menggunakan energi yang lebih sedikit. Biasanya pada di air ini bentuk tubuh yang dimiliki oleh hewan air ini adalah bentuk torpedo. Hal ini memungkinkan untuk hewan di air untuk meliuk dari kiri ke kanan. Bentuk tubuh hewan air ini seperti torpedo atau streamline yang berfungsi untuk mengurangi hambatan di dalam air. Hewan di air ini seperti ikan dilengkapi oleh bentuk tulang dan otot yang belakang yang fleksibel untuk memudahkan hewan bergerak di dalam air. Ikan ini dilengkapi oleh ekor yang lebar untuk memudahkan hewan bergerak di dalam air. Selanjutnya, sebagian besar ikan juga menggunakan gerakan lateral pada bagian tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Dan ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan di dalam air. Menggunakan sirip tengah dan sirip pasangan. Biasanya ikan yang menggunakan sirip tengah dan sirip pasangan ini cocok hidup di terumbu karang. Selain itu, hewan juga mengeluarkan gelembung-gelembung gas untuk mengatur gerakan naik turunnya ikan di dalam air. Selanjutnya ditemukan juga kasus bahwa seperti nyamuk yang seperti seolah-olah melayang dalam air. Hal ini nyamuk seolah melayang-layang di air disebabkan oleh tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini disebabkan oleh adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air. Penjelasan dari bagaimana gerak hewan di dalam air. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak hewan di udara. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak hewan di udara. Gerak hewan di udara seperti burung yang terbang di langit. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena burung harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi agar burung dapat melayang di udara. Burung dilengkapi oleh struktur tulang yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Struktur tubuh burung ini seperti airfoil. Hal ini memungkinkan untuk udara yang berada di atas memungkinkan lebih cepat daripada udara yang di bagian bawah. Hal ini memungkinkan untuk menghasilkan gaya angkat yang efektif untuk burung terbang di udara. Yang terakhir yaitu gerak hewan di darat, seperti kuda yang bergerak di atas tanah, gajah yang bergerak di atas tanah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kecenderungan untuk hewan yang berada di darat yaitu memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal ini dilakukan untuk mengatasi inersia. Apa itu inersia? Inersia yaitu kecenderungan suatu hewan untuk melakukan aktivitas tidak diam dan juga mengurangi aktivitas. Dan hal ini juga dimungkinkan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Contohnya yaitu seperti kita berjalan di lantai. Ketika kita sedang berjalan di lantai, kita memberikan gaya kepada lantai secara tidak langsung. Lantai tersebut juga memberikan gaya kepada kita atau gaya balik yang sama tetapi berlawanan arah. Hal ini yang mengakibatkan kita bisa berjalan di lantai. Sekian, terima kasih. Sekian dari video saya tentang gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.